Memang seperti itu ya teman-teman, cara mencetak agar soko ontong itu cepat gacor ya, apalagi untuk soko ontong yang bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Pasar Burung. Semoga sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezekinya ya, amin amin ya robbal alamin. Dan untuk video kita kali ini kita akan membahas soko ontong lagi ya teman-teman. Soko ontong bahan agar cepat gacor ya, minimal dia mau bunyi atau biar dia rajin lah, tiap harinya dia mau bunyi. Tapi di sini saya tidak mau membahas itu ya, rawatan harian. Kalau untuk rawatan harian teman-teman bisa lihat aja ya di YouTube itu. Di konten-konten orang sudah banyak ya teman-teman untuk rawatan harian. Dan menurut saya semuanya itu sama saja ya teman-teman. Jadi kali ini saya tidak mau membahas rawatan harian ya. Kali ini saya akan mencoba berbagi ya tentang pengalaman saya selama ini bermain dengan soko ontong ya teman-teman. Selama saya bermain soko ontong itu, yang saya rasakan soko ontong itu mempunyai sifat lata ya teman-teman. Lata dalam artian apa ya? Lata dalam artian saya analogikan seperti ini saja ya teman-teman. Jika teman-teman itu membeli soko ontong bahan ya yang ada di kios, entah itu masih hijauan, trotol atau metalik, sogon itu akan cepat berbunyi jika teman-teman mempunyai soko ontong yang sudah gacor ya di rumah. Karena menurut saya soko ontong itu punya karakter ingin dituntun ya teman-teman. Jika teman-teman sudah mempunyai soko ontong yang gacor di rumah, saya yakin kalau teman-teman membeli soko ontong yang masih bahan pasti cepat bunyi teman-teman. Bunyi di sini dalam artian hariannya itu aktif ya teman-teman. Gacornya dia itu kalau dia sudah ada yang nuntun di rumah kalian. Maksud saya soko ontong yang sudah gacor di rumah kalian. Tapi kan di sini tidak semua orang ya mempunyai soko ontong yang gacor di rumah. Jadi solusinya kalau teman-teman itu membeli soko ontong yang masih bahan ya, soko ontong kalian itu yang masih bahan, bisa teman-teman sering-sering ajak ke rumah orang yang mempunyai soko ontong yang sudah gacor ya teman-teman. Ya mungkin saja tetangga teman-teman itu mempunyai soko ontong yang sudah gacor, bisa kalian bawa ke sana, mungkin 1 minggu bisa 3 kali atau 2 kali ya. Tapi jika teman-teman tidak mempunyai teman atau tetangga yang mempunyai soko ontong yang sudah gacor, teman-teman itu bisa bawa soko ontong yang masih bahan tadi ke kebun ya teman-teman. Mungkin di sekitar rumah teman-teman masih banyak soko ontong liar, bisa kalian bawa ke kebun ya, untuk merangsang agar dia mau bunyi ya teman-teman, dan tentunya agar dia cepat gacor. Cara seperti ini juga bisa untuk melatih mental ya teman-teman, dan tentunya bisa memunculkan karakter fighternya ya kalau sering-sering kita bawa ke alam ya. Ya hitung-hitung sparring ya dengan soko ontong liaran teman-teman. Karena seperti yang saya bilang tadi ya, soko ontong itu mempunyai sifat ingin dituntun ya teman-teman. Kalau di sekitar dia banyak soko ontong yang gacor, tentunya dia pasti ingin ikut teman-teman. Pada dasarnya cara ini sama halnya dengan sistem koloni ya teman-teman. Makanya di rumah para pemain Shogun Mania itu, di rumahnya banyak sekali soko ontong ya yang ada di rumahnya itu. Ada yang gacor, ada yang bahan.
Memang seperti itu ya teman-teman, cara mencetak agar soko ontong itu cepat gacor ya, apalagi untuk soko ontong yang bahan. Tapi di sini tidak saya pungkiri ya teman-teman, pola rawatan makanan itu berperan penting ya untuk proses penggacoran soko ontong bahan ya. Jadi di sini tetap saya tekankan untuk rawatan ya, jangan gonta-ganti ya teman-teman. Tetap konsisten untuk hariannya, dan untuk pakannya juga jangan sampai digonta-ganti ya. Karena kalau digonta-ganti dia akan beradaptasi lagi, dan ya makin lama kalau teman-teman itu rawatan dan pakannya itu sering gonta-ganti ya untuk menggancorkan soko ontong. Ya begitu ya, banyak cara ya sebenarnya agar soko ontong bahan kita itu cepat gacor tentunya. Banyak juga teman-teman itu yang melakukan embun pagi misalnya. Memang hampir rata-rata Shogun Mania itu main di embun ya teman-teman. Di embun, jemur kencang, semisal jam 8 sampai jam 11. Ya itu aja sih memang caranya itu, tapi ya berhasil teman-teman. Karena kalau burung kita embunkan itu otomatis dia akan melihat matahari terbit ya teman-teman. Sama halnya saat dia masih di alam ya. Karena kalau matahari terbit itu biasanya burung sudah mulai bunyi ya teman-teman kalau di alam itu. Jadi untuk pengembunan sendiri itu tidak ada salahnya ya jika teman-teman untuk melakukannya. Dan untuk jemur kenceng itu memang yang saya alami soko ontong itu kuat sekali teman-teman, jemur kenceng. Burungnya kecil tapi sangat kuat ya. Karena saat penjemuran itu soko ontong kita itu atau burung kita itu akan mendapatkan vitamin D ya teman-teman dari sinar matahari itu. Jadi menurut saya juga untuk penjemuran itu sangat bagus ya. Tapi dengan catatan jangan terlalu memaksa ya teman-teman. Takutnya nanti kalau sering-sering dijemur kenceng dia akan matanya itu bisa katarak teman-teman. Kalau sering-sering terkena sinar matahari itu atau terlalu lama terkena sinar matahari ya teman-teman. Ya pada dasarnya banyak cara ya teman-teman untuk menggacorkan soko ontong itu, tergantung pilihan teman-teman itu mau pakai cara yang mana ya. Tentunya dengan kondisi teman-teman juga, kalau semisal kerja ya pilih cara yang tentunya cocok ya untuk waktunya teman-teman. Dengan waktu yang sibuk, tentunya kita harus bisa memilih rawatan yang pas ya untuk shogun kita. Tidak bisa harus memaksakan seperti cara orang-orang ya. Mungkin untuk video kita kali ini seperti itu saja teman-teman. Di sini saya cuma mau berbagi, tidak untuk menggurui ya teman-teman. Ini sesuai pengalaman saya. Jadi ya mungkin segitu saja. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan juga di-share ya teman-teman. Kita berjumpa lagi di video-video saya yang lain ya.